Shalom, Horas, Mejuah-juah, Juah-juah, Yahobu dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Pendeta Rejeki Tambunan. Saya Ketua DPD Bamaknas Labuhan Batu Induk atau Rantau Prapat, dan saya menggembalakan Gereja Baptis Immanuel Rantau Prapat. Bapak dan Ibu, salam kenal dimanapun kita berada. Sekali lagi salam dari Rantau Prapat. Dalam kesempatan yang baik ini, saya diberi waktu untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat hari ini Tuhan, terima kasih buat setiap lawatan Tuhan dan waktu dan kesehatan yang boleh kami nikmati. Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah firman-Mu dan seluruh pendengar dimanapun kami berada. Dari berbagai daerah, Tuhanlah yang memberkati. Bapa, inilah doa kami dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak dan Ibu, dalam waktu yang baik ini, sesuai tema yang diberikan kepada kami, yaitu bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan setiap hari. Sekali lagi boleh kami bacakan, bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan setiap hari. Dan terambil dari Yohanes 15 ayat 4 sampai yang kelima, boleh saya bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak dan Ibu, dalam perikop ini mungkin sudah sering kita mendengarkan dan mungkin sering juga ini kita sampaikan kepada saudara-saudara seiman kita. Dan firman Tuhan hari ini boleh kita dengarkan kembali dan boleh disegarkan kembali melalui firman Tuhan hari ini. Bapak dan Ibu, di ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dan sesuai tema dikatakan bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan setiap hari. Bapak dan Ibu, perikop ini menjelaskan tentang bagaimana komunikasi ataupun Tuhan Yesus yang berbicara kepada murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Bapak dan Ibu. Dan kalau kita melihat, membaca pasal yang ke-16 tentang bertekun. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat ini sangat memberkati kita dan secara khusus pribadi saya. Dan tema yang spektakuler diberikan kepada kami, bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Berarti ini mengajak kita tentang hubungan kita dengan Tuhan yang baik, Bapak dan Ibu. Nah, hubungan yang baik, dan saya berikan contoh hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak yang baik? Mungkinkah dikatakan hubungan yang baik orang tua dengan anak, sedangkan orang tua tidak pernah yang namanya bersama-sama dengan anak, tidak pernah mengikuti ataupun tidak tahu apa itu kesukaan, hobi anak? Tapi menurut saya, Bapak dan Ibu, hubungan yang baik itu antara orang tua dengan anak
Tidak terlepas daripada ketika kita sebagai orang tua memberikan waktu kita kepada anak-anak, bermain bersama. Selain daripada itu, komunikasi yang terbuka dan jujur kepada anak dan orang tua. Demikian orang tua dengan anak, dan saling menghormati. Dan terlepas daripada itu, ketika kita membangun hubungan yang baik dengan anak, maka muncullah membangun kepercayaan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, hubungan yang baik. Demikian juga antara umat Kristen ataupun orang percaya, hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ini diungkapkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4-5 ini dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, saya melihat dari ayat ini bukan hanya sekedar ajakan dan ini bukan hanya negosiasi, tetapi ini perintah kepada kita. Ini perintah bagi kita. Sekali lagi saya mengulangi. Dan ayat ini bukan hanya ajakan, ini bukan negosiasi, tapi ini perintah Bapak dan Ibu. Tinggallah di dalam aku dan aku diam di dalam kamu. Nah, bagaimana kita supaya hubungan kita baik dengan Tuhan? Yaitu kita tinggal di dalam Tuhan. Dan saya pastikan Bapak dan Ibu, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan pasti tinggal di dalam kita. Amin. Iya, ini yang pertama, bagaimana hubungan kita yang baik dengan Tuhan, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti tinggal di dalam kita. Nah, ayat 4, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal. Ada konsekuensi Bapak dan Ibu. Ketika kita tidak tinggal, ketika kita hubungan yang tidak baik dengan Tuhan, maka buah itu tidak baik. Ingat Bapak dan Ibu, kata buah ini di sini adalah hasil. Buah yang baik, hasil yang baik. Dan buah yang baik itu apa? Buah yang baik itu berasal dari Tuhan. Hasil yang baik itu adalah hasil dari Tuhan. Dan Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tinggallah di dalam aku, maka Tuhan tinggal di dalam kita. Maka perlu yang namanya hubungan yang baik itu dengan Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, banyak cara supaya kita dekat dengan Tuhan. Mungkin ada orang berkata, bernyanyi sungguh-sungguh, berdoa. Nah, Bapak dan Ibu, hal apa yang sudah saya lakukan? Bapak dan Ibu, saya sudah lakukan beberapa tahun ini, yaitu membaca Alkitab setiap tahun. Yaitu setiap harinya, ya puji Tuhan, kadangkala 5 pasal satu hari, kadangkala lewat, kadangkala juga kurang. Artinya ini adalah sebagai tindakan saya bagaimana supaya saya, pembuktian saya dekat dengan Tuhan. Sama seperti ketika orang jatuh cinta tahun 90-an, ketika orang jatuh cinta itu tidak pakai HP. Tetapi kita, atau saya pribadi, memakai surat Bapak dan Ibu. Memakai surat, lalu saya titipkan. Dan dalam surat itu mungkin kita sudah tahu kata-kata puitis dan banyak rasa-rasa yang mungkin kita ungkapkan, rasa rindu, rasa sayang. Nah, dan surat itu tahu nggak Bapak dan Ibu? Menurut pengalaman saya ya. Dan dulu belum ada handphone. Saking bahagianya kita menerima surat itu, saking semangatnya kita menerima surat itu atau memberikan surat itu kita simpan dengan baik. Dan surat itu berulang-ulang kali kita dengarkan kalau kita penerimanya.
Berulang-ulang kali kita membacanya Bapak dan Ibu. Kita baca mungkin hari ini, mungkin 3 hari lagi kita baca lagi, karena itu surat cinta. Nah, sama halnya dengan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita lebih dekat dengan Tuhan setiap hari, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu persekutuan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ayat ini menjelaskan, ini bukan negosiasi, ini bukan ajakan, tetapi ini perintah bagi kita. Ini perintah. Kita tahu ya, perintah itu sangat penting. Kalau antara orang tua dengan anak, perintah itu wajib dilakukan ya. Ya, mungkin kadangkala anak tidak lakukan, tetapi yang namanya perintah ini sangat penting. Demikian firman Tuhan ini berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dan kalau kita melihat ayat ini, siapa sesungguhnya yang punya buah itu, yang memberikan buah itu, yang penguasa buah itu, itulah Yesus. Yesus adalah pemberi buah. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kita supaya dapat berbuah? Tinggallah di dalam Tuhan dengan persekutuan kita Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus. Sama halnya seperti saya berikan contoh tadi, hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Menjalin komunikasi yang baik. Saling mempercayai. Kita tahu hobi anak, kita tahu kesukaan anak, maka itulah disebut hubungan yang baik. Demikian halnya Bapak dan Ibu. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti tinggal dalam hati kita. Dan si pemberi buah, si pemilik buah, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita menjadi berbuah. Buah yang baik, buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami kembali tentang tinggallah di dalam Tuhan dan pasti Tuhan tinggal di dalam kami. Demikian kami Tuhan, bagaimana hubungan kami supaya baik setiap harinya. Maka kami tinggal di dalam Tuhan. Kata tinggal di sana adalah hubungan kami dengan Tuhan harus baik. Bagaimana caranya Tuhan? Mungkin ada lewat bernyanyi, lewat berdoa, dan ada juga Tuhan membaca firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan singkat buat kita semuanya. Sekali lagi salam dari Rantau Prapat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.